Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mutiasari dengan NIM 19231112, mata kelas pendidikan IPA D, mata kuliah kajian pengembangan kurikulum IPA, dosen pengampu Monika Primasari MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran KD 3.3 dan 4.3. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 1, materi pokok usaha dan pesawat sederhana, alokasi waktu 13 jam pelajaran atau 5 kali pertemuan. Baiklah, materi yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dan dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. HI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada yang saat ini saya ampu itu 3.3 dan 4.3. 3.3 menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian menjelaskan pengertian usaha, menghitung usaha yang dilakukan beberapa buah gaya, menjelaskan pengertian daya, menentukan besarnya daya yang dipakai dengan menggunakan rumus daya, mengidentifikasi jenis pesawat sederhana yang terdapat di sekitar peserta didik, menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, menyelidiki keuntungan mekanik pesawat sederhana, mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian usaha, dapat menghitung usaha yang dilakukan oleh beberapa buah gaya, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan keterkaitan prinsip kerja pesawat sederhana dengan prinsip kerja otot. Yang kelima, menyelidiki keuntungan mekanik. Materi pembelajaran pertemuan pertama yaitu tentang usaha. Materi kedua, pesawat sederhana. Materi ketiga, pertemuan ketiga, keuntungan mekanis. Pertemuan keempat, prinsip kerja pesawat sederhana dan pada otot dan rangka manusia. Pertemuan kelima, penilaian tulis. Metode pembelajaran yang digunakan, pendekatannya secara saintifik. Metode pembelajaran observasi dan diskusi. Model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajarannya ada beberapa. Yang pertama, buku siswa, LKPD, alat diskusi, uji kompetensi. Alat bahan yang digunakan pada pembelajaran ini, spidol, papan tulis, laptop, infokus, bahan praktikum seperti tang, gunting, katrol, dan lain-lain. Sumber pembelajaran ini bisa kita gunakan, yaitu buku IPA SMP kelas 8 kurikulum 2013 yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Yang selanjutnya, bahan ajar IPA kelas 8 untuk pegangan guru. Yang selanjutnya, internet.
skematik pembelajaran. Pada pertemuan pertama ini, materi yang dibahas yaitu usaha dengan 3 jam pelajaran. Pada kegiatan pelajaran ini, yang pertama kita pendahuluan itu biasanya mengucapkan salam, berdoa, mengambil absen. Yang selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti ini kita melakukan proses mengajar-mengajar tentang pengertian usaha, rumus yang digunakan untuk mendapatkan usaha, dan lain sebagainya selama 80 menit. Yang C itu penutup. Penutup ini tentang pemberian atau penyimpulan tentang kegiatan inti yang selama 80 menit tersebut dan memberikan tugas. Pertemuan kedua itu membahas tentang pesawat sederhana, 2 jam pelajaran. Pada ini kita melakukan praktikum tentang masalah pesawat sederhana, seperti pengertian pesawat sederhana, kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, alat apa saja yang bekerja berdasarkan pesawat sederhana. Pada kali ini kita melakukan praktikum kecil seperti menyediakan alat bahannya, yaitu gunting, kertas. Pada kegiatan ini kita bisa membedakan yang mana alat yang digunakan yang merupakan pesawat sederhana. Selanjutnya peserta didik diberikan waktu untuk berdiskusi tentang hasil pengamatannya. Selanjutnya itu penutup selama 20 menit peserta didik dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu tentang pertemuan ketiga, keuntungan mekanik selama 3 jam pelajaran. Seperti biasa kita melakukan pendahuluan yaitu 15 menit. Guru menyampaikan salam dan berdoa dan mencek kehadiran serta mereview pelajaran minggu kemarin. Dan kegiatan inti yaitu selama 80 menit. Kegiatan ini kita mengidentifikasi keuntungan mekanis, yaitu kita melakukan praktikum kecil tentang tuas yang ada di buku siswa kelas 8, dan guru memberikan LKS kepada siswa sehingga siswa mencatat pengamatan yang mereka lakukan di LKS. Selanjutnya itu masih kegiatan inti, siswa dan guru melakukan diskusi kecil, dan siswa diminta untuk melakukan presentasi ke depan tentang hasil yang didapat. Selanjutnya penutup 20 menit. Penutup 20 menit ini seperti biasa peserta didik dan guru mereview pembelajaran hasil kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guru memberikan tugas yaitu menyusun laporan pengamatan. Selanjutnya pertemuan keempat tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, itu selama 2 jam pelajaran. Seperti biasa pada tahap pertama pendahuluan. Selanjutnya tentang kegiatan inti, guru dan siswa membahas tentang pembahasan tugas dan identifikasi masalah. Selanjutnya penutup selama 20 menit, yaitu guru mereview tentang kegiatan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Yang pertemuan kelima yaitu penilaian tulis. Biasanya guru menyediakan soal dan melakukan tes soal secara tulis, yaitu berupa soal objektif dan esai. Baiklah, selanjutnya itu tentang teknik penilaian. Teknik penilaian ini ada 3 dan kategori yang dinilai, yaitu tentang nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama itu tentang sikap. Dalam nilai sikap kita harus kita juga menilai beberapa penilaian. Yang pertama itu penilaian observasi. Penilaian observasi ini
merupakan tentang aspek perilaku siswa seperti bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Yang pada ini merupakan tabel tentang penilaian observasi, di mana aspek yang dinilai itu ada 4 yang saya sebutkan tadi, dan ada jumlah skor sikap, dan kode nilai. Catatannya, aspek perilaku yang dinilai dengan kriteria 100 sangat baik, 75 baik, 50 cukup, 25 kurang. Skor maksimalnya itu 400, karena kalau jika aspeknya dinilai 100, maka skor maksimalnya 400. Skor sikap. Cara mendapatkan skor sikap yaitu jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai. Misalnya jumlah skor yang didapat 275 dibagi dengan aspek perilaku yaitu 4, maka dibagi 4, 275 dibagi 4 dapat 68,75. Kode nilai atau predikat berdasarkan skor sikap yang kita dapat menentukan itu kode predikatnya. Kalau rentangnya 0 sampai 25 itu kurang, 25 sampai 50 itu cukup, 50 sampai 75 itu baik, 75 sampai 100 itu sangat baik. Selanjutnya itu tentang penilaian diri. Pada penilaian diri ini ada beberapa pernyataan tentang kejujuran siswa melakukan kegiatan pembelajaran, dan yang mengisinya yaitu siswa itu sendiri. Skor penilaian itu ada tentang ya atau tidak. Kalau ya itu 100, kalau tidak 50. Skor maksimal jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria. Misalnya 4 kriterianya, jumlah pernyataannya ada 4 di kolom yang tersaji, dikali 100 maka 400. Skor sikapnya itu jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Misalnya kita akan dapat jumlah skornya 250 dibagi dengan skor maksimal 400 dikali 100 dapat 62,50. Kode nilai atau predikat sama kayak yang tadi penilaian observasi. Selanjutnya penilaian teman sebaya yaitu penilaian tentang teman, dan di sini juga diberikan pernyataan tentang teman, dan penilaiannya pun sama dengan penilaian diri. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini dapat dilakukan dengan menguji tes tulis atau tes lisan. Tes tulis ini biasanya berbentuk seperti soal pilihan ganda dan soal uraian. Kalau tes lisan itu biasanya diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Pada tabel yang di sini itu ada tentang aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama itu intonasi, pelafalan, kelancaran, ekspresi, dan penampilannya itu ke-6 gestur. Penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan ini terbagi juga. Yang pertama itu penilaian untuk kerja. Penilaian untuk kerja ini biasanya tentang yang pertama itu aspek yang dinilai, kesesuaian respon dengan pertanyaan, yang kedua keserasian pemilihan kata, yang ketiga kesesuaian penggunaan tata bahasa, yang keempat pelafalan. Selanjutnya instrumen penilaian diskusi, misalnya aspek yang dinilai kesesuaian dengan pertanyaan, keserasian pemilihan kata, kesesuaian penggunaan tata bahasa, pelafalan. Biasanya pada diskusi penilaian ini yang sangat dinilai itu tentang bagaimana alur terjadinya diskusi, dan guru bisa mencatat siapa saja siswa yang aktif menjawab pertanyaan dan menggunakan intonasi yang bagus dan pelafalan yang sangat bagus. Sekian hasil presentasi saya tentang perencana pelaksanaan pembelajaran KD 3.3 dan 4.3. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.